حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa kalimat syukur, puji-pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, barokah, hidayah yang diturunkan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan hanya kepada Allah. Untuk itu, mari kita salehkan segala aktivitas kita sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh pengikut yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita dijadikan salah satu dari pengikut yang tetap setia, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya suri tauladan dalam segala aspek kehidupan kita. Para ikhwan yang berbahagia, para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedianya kita ingin melanjutkan kajian kita dengan tema yang belum selesai yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tentang bagaimana menjadi pejuang sejati. Bagi kami, setelah melihat kondisi, keadaan, pemikiran para teman-teman pejuang semuanya, ada yang lebih relevan yang harus kita sampaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan kajian kita tersebut. Maka malam hari ini kami mengambil tema tangguh dalam berjuang. Pengambilan tema ini karena kita melihat hari ini ketangguhan seperti inilah yang kita perlukan untuk tetap berdiri di garis depan dalam membela syariat Allah. Karena pada kenyataannya hari ini banyak para pejuang yang berguguran di tengah jalan. Banyak para pejuang yang gak sabar melanjutkan perjuangannya. Banyak para pejuang yang tidak lagi peduli dengan perjuangan, tapi lebih memperdulikan isi hati. Maka penting bagi kita untuk bagaimana menggapai tersebut sehingga kita betul-betul siap menghadapi segala hal yang akan merintangi kita dalam jalan juang dan jalan dakwah ini. Selalu kita kaitkan bagaimana kita mengambil ibrah, bagaimana kita mengambil pelajaran dari perjalanan Rasulullah SAW. Bagaimana beliau tetap teguh bersama para sahabatnya, bahkan beliau berhasil mendidik para sahabat untuk tangguh dan teguh dalam melaksanakan ketaatan, dalam melaksanakan perjuangan, tidak goyah, tidak berjatuhan di tengah jalan. Maka perlu kita kulik itu semua, apa saja yang disiapkan, apa saja yang dibina oleh Rasulullah SAW dalam hal ini. Menarik ketika kita membuka bagaimana beliau ketika turun bersama sahabatnya menggali Khandaq. Ketika para sahabat menemukan batu yang sangat besar dan batu itu tidak bisa mereka pecahkan, maka mereka membutuhkan beliau untuk hadir di situ untuk memecahkan batu tersebut. Sekali hantaman Rasulullah memberitakan sebuah peristiwa bahwa kunci Romawi sudah diserahkan kepada beliau, dan seterusnya. Dan pelajaran yang kita ambil dari kejadian itu adalah kadang-kadang adab kita sebagai seorang pengikut itu tidak bisa kita biarkan begitu saja tanpa menghadirkan peran dari Rasulullah dalam hal itu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang peran pemimpin itu lebih dahsyat untuk bisa mengentaskan segala masalah yang ada. Maka kalau kita melihat bagaimana para sahabat bisa menaklukkan segala macam rintangan-rintangan sehingga memperoleh kemenangan-kemenangan, ternyata ada satu poin yang penting. Kalau kita ingin memenangkan pertempuran ini, kalau kita ingin memenangkan perjuangan yang sangat panjang ini, maka perlu kita melahirkan para generasi-generasi yang tangguh. Seorang laki-laki yang reformer,
yang memiliki visi ke depan, yang memiliki misi untuk menegakkan syariat Islam, bukan untuk mengedepankan ego pribadinya atau mengedepankan segala hal yang membuat dia lebih mengutamakan pemikirannya dibandingkan Quran dan Sunnah. Maka ini yang disebut sebagai pejuang yang good karakter. Maka kita ingin melahirkan seorang pejuang yang memiliki good karakter. Apa itu good karakter? Memiliki adab yang bagus, memiliki adab yang mumpuni, memiliki adab yang istimewa. Maka ketika kita melihat sejarah-sejarah bagaimana para sahabat itu sangat luar biasa santunnya, sangat luar biasa adabnya kepada pemimpinnya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada masyarakatnya, bahkan kepada binatang tunggangannya pun. Adab mereka sangat istimewa. Maka perlu kita untuk membuka hal ini agar kita memiliki wawasan sebenarnya. Perjuangan tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik semata, ada yang lebih daripada itu. Maka dalam Islam kedudukan adab bahkan melebihi ilmu. Kedudukan adab melebihi ilmu. Walaupun kadang-kadang adab sendiri jarang untuk disampaikan atau bahkan ditinggalkan. Padahal kalau kita berbicara tentang masalah pembinaan di kita sendiri, ketika Anda semua belajar bela diri misalnya, sebelum guru Anda mengajarkan satu jurus kepada Anda, apa yang mereka lakukan? Anda disuruh bawa air kemana selama sebulan baru keluar jurus. Kadang-kadang Anda disuruh macam-macam dulu baru dikasih jurus. Dalam rangka apa? Menguji Anda, menguji adab Anda. Apakah setelah Anda bercapek-capek seperti itu, Anda umpat guru Anda atau Anda tambah takzim kepada guru Anda? Tapi biasanya kita bisa menyelesaikan segala hal itu ketika berkaitan dengan keduniaan, bela diri misalnya, apapun yang diperintahkan guru kita, ya pasti kita mengatakan sami'na wa ata'na. Berbeda ketika berbicara perjuangan, kadang kita mengkoreksi komandan kita. Kadang kita mengkoreksi pemimpin kita, padahal kita belum tentu lebih paham dibandingkan beliau. Maka mari kita mencoba mengambil faedah dari Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 dalam urut-urutan Al-Quran ayat 55. Coba dibuka. Ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Wahai kaum mukmin, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian bahwa Allah pasti menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang mukmin sebelum mereka berkuasa di muka bumi. Allah jadikan mereka penegak agama yang diridhoinya. Mereka akan menikmati ketentraman dan keamanan setelah mengalami ketakutan terhadap penindasan kaum kafir. Mereka taat kepada syariatku dan melenyapkan perbuatan syirik dalam bentuk apapun. Setelah itu siapa saja yang keluar dari Islam, maka mereka itu adalah orang-orang yang sangat durhaka kepada Allah. Luar biasa Allah menyampaikan dalam ayatnya yang satu ini. Beberapa poin yang bisa kita ambil. Wahai kaum mukmin, kata Allah, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Ingat, Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ada dua kelompok yang disebut di sini, beriman dan beramal soleh. Maka yang harus kita lakukan adalah, yang harus kita pahami adalah apa karakter orang beriman sehingga mereka diberikan pertolongan oleh Allah.
atau mereka dijanjikan oleh Allah. Yang mana yang disebut beriman? Apakah sekedar sholat saja? Apakah sekedar tahu tata cara wudhu? Atau sekedar hanya tahu tata cara mandi janabah? Atau bagaimana? Nah, ini. Dan amal soleh yang seperti apa? Apa janji Allah? Bahwa Allah pasti menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang mukmin sebelum mereka berkuasa di muka bumi. Sebelum kita ini sudah ada yang pernah berkuasa. Pernahkah kita mencari tahu? Pernahkah kita membuka tabir itu? Kenapa bisa berkuasa? Apa saja kualifikasi kemampuan mereka sehingga mereka Allah jadikan berkuasa? Apa saja kualifikasi itu? Apakah baru hanya bisa teriak Allahu Akbar? Ataukah baru hanya sekadar beribadah 1 tahun? Harus kita paham, harus kita tahu, harus kita mencari tahu. Kenapa Allah berikan kekuasaan kepada mereka orang-orang mukmin itu sebelum kita? Karena memang pada dasarnya kalau kita sudah beriman sebagaimana yang Allah inginkan dan Rasul inginkan, maka siapa yang menghalangi kita? Karena ketika orang beriman, sudah beriman, tidak ada yang bisa menundukkan dia. Lihat Bilal bin Rabah dengan siksaan yang begitu dahsyat, tak goyah. Dengan godaan, dengan dengan penyiksaan yang begitu dahsyat, tak goyah. Apalagi sahabat-sahabat yang itu. Allah jadikan mereka menegakkan agama yang diridhoinya. Siapa? Mereka akan menikmati ketentraman dan keamanan setelah mengalami ketakutan terhadap penindasan kaum kafir. Mereka taat kepada syariatku, kata Allah, dan melenyapkan perbuatan syirik dalam bentuk apapun. Setelah itu siapa saja yang keluar dari Islam, maka mereka itu adalah orang-orang yang sangat durhaka kepada Allah. Siapa saja yang keluar dari Islam, ya kan? Mereka orang yang sangat durhaka. Nah, untuk mengetahui ini, maka ada 5 poin yang coba saya tulis di sini. 5 unsur pembinaan agar kita bisa mencapai derajat yang demikian. Derajat yang Allah janjikan berkuasa. Derajat yang Allah akan berikan kita kemenangan-kemenangan. Sebagaimana derajat